Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dari siapa dan seperti apa pertanyaannya? Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan daripada Mas Rizky Rizsan. Terima kasih Pak, sangat menginspirasi. Mau tanya, jumlah bibitnya per meter kubik berapa ekor ya Pak? Oke, ini komentar di video yang 6 ton 1 siklus, yang kolam bundar itu, yang D3, yang ada 20 kolam. Secara singkat, di sini saya udah jawab. Untuk konten yang di video itu 300 ekor per meter kubik. Bukan 300, itu 3000 per kolam, dan terhitungnya kurang lebih 470-an per meter kubik seperti itu. Dan itu sistem kocor, tapi itu untuk profesional lah, itu untuk yang ya sedikitnya udah paham lah seperti itu. Untuk tahap pembelajaran, mereka pun baru-baru tebar dulu, itu hanya 1500 pertama tebar, dan yang siklus kedua 2000, siklus ketiga 3000, dan 3500 sampai 4000 dan 4700 sewaktu konten itu dibuat, atau per kolamnya itu 3000. Tapi itu bukan yang pertama, itu hasil upgrade bahasanya, hasil upgrade dari tahapan sebelumnya seperti itu. Jadi itu pun nggak bisa ditelan mentah-mentah juga seperti itu. Dan kalaupun misalkan sahabat baru memulai, saran saya kalau bak diameter 3 itu minimal 1500 sampai 2000 dulu lah. Jangan nafsu dulu lah seperti itu. Toh kalaupun kita udah tahu, itu nanti akan mengalir. Yang penting berhasil, yang penting kita bisa mencicipi untungnya walaupun sedikit, dan baru kita di situ bahasanya apa, berekspektasi lah, baru kita mulai seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari siapa ini, Muhammad Dedi. Terus untuk lele kembung diapakan ya? Oke, lele kembung diapakan? Jadi lele kembung itu sebenarnya, di sini saya pun jawab komentarnya sangat simpel, ya tetap begitu saja. Padahal begini, tetap itu maksud saya, makanya saya jawab lagi dengan konten seperti ini supaya lebih bisa memahami. Kalaupun sahabat mendapati lele sahabat kembung, saya bisa pastikan kembung itu enggak semuanya kembung, atau enggak separuh kembung, atau enggak sepertiga kembung. Itu hanya beberapa ekor saja. Contoh, untuk 5000 ekor satu bak misalkan, itu yang kembung ya paling 3-4, di 10 ekor pun jarang kalau kembung. Tapi kalau yang menggantung itu banyak kadang-kadang. Tapi itu biasanya di awal tebar dan di masa transisi perubahan fase atau perubahan air. Itu biasa menggantung. Itu karena amonia sih, karena DO-nya yang turun seperti itu. Dan pH-nya juga yang turun juga. Jadi itu akan menggantung. Tapi kalau kembung itu lebih mengarah ke, sebenarnya apa ya? Bukan pH itu mas, suhu. Kadang-kadang kalau lele kembung itu pertama air itu belum jadi, masih dalam tahapan ya agak sedikit bersih lah airnya, itu ada kemungkinan kembung. Tapi kalau udah jadi RWS itu jarang yang kembung. Dan yang saya bilang tadi, kalaupun ada itu hanya beberapa ekor saja. Jadi kita jangan memikirkan gini, ada yang kembung 1-2 ekor, kita harus mengobati lele 5000 ekor. Dan itu pun saya pastikan nggak ada kesan. Nggak bisa dikatakan nggak ada obatnya lah. Jadi bisa dikatakan nggak ada obatnya,
Terus jangan buang-buang waktu lah untuk memikirkan itu. Kalaupun kembung itu, karena pengalaman saya nggak banyak yang kembung itu. Kalaupun misalkan mau mati ya mati aja lah. Karena hitungannya begini, andai kata lele itu 5.000 satu bak, ataupun kita tebar misalkan keseluruhan 10.000, ada yang kembung 100 ekor, bagi saya itu nggak ngaruh, nggak menyebabkan kerugian. Jadi kita jangan buang waktu memikirkan hal yang menurut saya ya nggak harus kita pikirkan lah bahasanya, kalau hanya kembung. Tapi kalau menggantung memang itu memang harus dipikirkan, ada sebab yang serius berarti, ataupun radang, luka, ataupun ada yang misalkan yang menyebabkan kematian lah. Kalau kembung sebenarnya, apalagi misalkan nih kembung perutnya buncit terus terbalik gitu kan, perutnya ada di atas seperti itu, kalau kita sentuh dia akan lari normal seperti itu. Itu sebenarnya dari pH saja sih, dari suhu seperti itu. Jadi itu bisa sembuh kembali, sebenarnya bisa sembuh kembali, jarang yang mati, jarang. Cuman gini, kalau kembungnya itu kayak misalkan malam nih kita kasih pakan, terus setelah kita kasih pakan kembung tuh, yaitu berarti kekenyangan. Dan nanti banyak juga yang berbalik tuh, itu biasanya akibat daripada pakan kering biasanya. Jadi pemberian pakan kita dalam keadaan kering dan kekenyangan, jadi kandungan udaranya atau apa namanya, daya apung pakan itu memaksa dia untuk kembung lah seperti itu. Tapi itu pun nggak jadi masalah serius sih, nggak juga, nggak jadi masalah serius. Itu pun nggak masalah serius. Jadi itu bukan masalah, itu biarkan saja. Paling tidak kalaupun kita mau evaluasi, kurangilah sedikit porsi pakannya seperti itu, kurangi sedikit, udah gitu aja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari siapa nih? Ini kayaknya ini dari sahabat kita yang mengikuti fitur gabung, dan saya nggak bisa sebutkan namanya di sini. Dan pertanyaannya seperti ini, apa airnya itu bisa untuk sistem kocor Pak? Apa bikin tandon dulu? Terus, oke, Om Kling mau nanya, kalau mau pakai sistem kocor itu toren penting ya Om? Seperti itu. Meskipun ini pertanyaan yang dari fitur gabung, saya udah jelaskan, saya udah kasih masukan, karena ini pertanyaannya dari WA langsung dari fitur gabung. Saya udah jelaskan, saya udah kasih tahu lah. Tapi dikarenakan kebetulan di komentar pun cukup banyak yang menanyakan hal seperti ini. Apakah sistem kocor itu harus ke tandon dulu? Seberapa penting sih tandon itu untuk sistem kocor seperti itu? Jadi begini, kalau pertanyaan seberapa penting tandon itu untuk sistem kocor, jadi kita bagi dua dulu. Tandon itu ada yang berbentuk toren, tandon di atas, ada yang berbentuk tandon dari bak atau tandon air untuk stok air, dan itu beda fungsinya seperti itu. Jadi begini, kalau tandon itu bak di bawah, misalkan ke tandon dulu, setelah itu kita sedot lagi bagi pakai pompa, itu salah. Instalasinya bukan begitu. Kalau cara kerjanya seperti itu salah. Yang dimaksud tandon di situ yaitu toren. Jadi maksudnya cara kerjanya begini. Dari air sumur bor kita lanjut ke toren. Tujuannya apa? Supaya di apa namanya, di toren itu ada water level. Di situ ada pelampung otomatis yang bisa menghidupkan dan mematikan pompa secara otomatis kalau air itu berlebih. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena begini, suplai air yang masuk ke toren itu nggak sama dengan output yang dibagi. Input dengan output itu nggak sama. Oke, jadi hitungannya begini. Kalau pompa itu kemampuannya 70 liter per menit,
masuk ke toren. 70 liter per menit. Dan 20 menit, kalau torennya 1000 liter, itu nggak sampai 20 menit, itu udah penuh. Sementara, kalau ikan itu masih kecil, pertama tebar, misalkan masih baru 2-3 minggu tebar lah, kalaupun ada kocor kan sangat sedikit tuh. Memang versi saya sistem kocor itu kalau pertama tebar, yang di kolam bundar ataupun kolam, khususnya kolam beton, terpal, bukan kolam tanah lah, itu selama 2-3 minggu itu kocornya itu sangat kecil, sangat kecil. Dan kita nanti sesuaikan seiring dengan pertumbuhan ikan itu sendiri. Maknanya, kalau kocornya masih kecil, itu nggak sampai 70 liter per menit pengeluarannya. Jadi maksudnya gini, kalau air masuk ke toren 70 liter per menit, dan sementara pengeluaran cuma 20 liter per menit, maknanya per menit ada selisih 50 liter. Dan dalam waktu 20 menit itu selisihnya 1000 liter. Dan secara otomatis pompa akan mati. Karena di situ ada stop kontak otomatis. Di situ ada yang ngontrol level air. Jadi si pompa ini bisa jeda, bisa istirahat lah istilahnya, beberapa menit atau mungkin 1 jam. Setelah itu turun di level rendah, si pompa itu hidup lagi. Maknanya, meskipun kocornya itu 24 jam, tapi kerja pompa tidak 24 jam, dan itu bisa hemat listrik. Contoh begini, 20 menit hidup karena ada selisih 1000 liter, 20 menit hidup, dan setelah itu 30 menit mati. Maknanya per 1 jam itu 38 menit, bahkan hampir 40 menit istirahat, 20 menitnya bekerja. Maknanya jam kerjanya si pompa lebih sedikit, setrumnya lebih hemat, listriknya lebih hemat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lebih bisa menyesuaikan output kalau enggak langsung dari pompa. Karena kalau misalkan langsung dari pompa nih, kita mau kocornya sedikit aja gitu, nggak dibuka semua. Itu di situ ada tekanan dari pompanya, daya dorongnya cukup kuat untuk 70 liter misalkan kapasitasnya. Sementara yang keluar cuma 20 liter. Di situ itu ada tekanan, dan lama kelamaan si pompa itu sendiri akan lemah karena dia terus-terusan ada tekanan. Tapi kalau misalkan longsong, bahasanya apa ya bahasanya, langsung nggak ada tekanan, langsung saja keluar dengan bebas, itu lebih kepada ke pompa lebih awet, lebih tahan usia pakainya. Terus untuk memanajemen output airnya itu lebih mudah. Makanya saya sarankan untuk sistem kocor, tandon yang menggunakan toren di atas itu sangat penting, dan itu harus. Dan itu nggak mesti pakai toren yang 1000-2000 liter, nggak harus. Bahkan ada yang saya sudah upload itu pakai blong yang hijau yang bekas kimia itu kan, dan itu 250 liter, 1 drum lah. Itu bisa dipakai, drum 1 atau 2 itu sudah bisa dipakai, nggak mesti toren, enggak. Itu yang penting ada untuk apa namanya, transmisi air dulu lah di situ. Ada apa namanya, supaya mudah untuk mengatur pengeluaran tadi, seperti itu. Dan untuk berikutnya kelebihannya adalah, kalaupun air itu mengandung zat padatnya yang ada dominan, contoh zat besi, terus mangan, itu akan lebih apa namanya, menekan untuk zat-zat padat yang tadi. Contoh zat besi nih, kalau kita dari sumur langsung ke pompa, langsung ke kolam, itu zat padatnya itu, contoh zat besinya itu utuh semua karena nggak dioksidasi.
Tapi kalau kita ditransitkan dulu lah bahasanya, kita masukkan ke torrent dulu, setelah itu dari output torrent keluar, itu minimal di situ ada oksidasi. Apalagi kalau di keluaran pompanya itu, di apa namanya, di tempat kolamnya itu, bukan kolam, apalagi kalau misalkan dari sumur kita, kita naikkan ke torrent dan kita kasih bolong kecil-kecil itu kan, supaya lebih nyembur gitu airnya, oksidasinya itu akan lebih bagus dan hasilnya akan lebih maksimal untuk menurunkan zat besi. Karena zat besi itu nggak usah dikasih apa-apa, dengan cara oksidasi itu sudah bisa menurunkan zat besi. Meskipun tidak bebas 100% dari zat besi, tapi itu bisa menekan, bisa menurunkan lah bahasanya. Dan itu sahabat bisa cari tahu di sumber lain kalaupun nggak percaya, karena saya pun ada mempelajari soal itu, seperti itu. Jadi saya itu bukan fokus di budidayanya saja, tapi lebih ke arah merawat airnya, mentreatment airnya, seperti itu. Jadi lebih keseluruhan lah untuk menyediakan dan lain sebagainya. Makanya saya akan menyangkal apabila misalkan air yang berzat besi tinggi harus dikasih pupuk lah, harus dikasih kotoran dan lain sebagainya. Itu zat besi itu nggak bisa netral oleh pupuk. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya pernah melihat konten di YouTube yang mengatakan bahwa ini airnya berzat besi tinggi, jadi kita harus endapkan dulu selama 1 minggu dan kita harus kasih pupuk, kita harus kasih antibiotik, kita harus macam-macam lah. Dan menurut pengalaman saya dan pembelajaran saya, itu keliru. Karena zat besi kalau dioksidasi itu lebih cepat, dan kalaupun didiamkan tidak memakai apa-apa, dalam waktu 24 jam itu bisa mengurai zat besi itu bisa terurai, bisa terlepas, seperti itu. Jadi bukan hal yang susah untuk zat besi sebenarnya, kalau kita paham cara kerjanya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bang Melikin. Ini sih yang bertanya di kolam D1 maksimal berapa ekor sih. Tapi ini ternyata ada pertanyaan lanjutan. Pak, kolam saya airnya berwarna hijau kehitaman. Itu kira-kira aman nggak Pak? Dan nggak terlalu berbau sih. Oke, jadi begini. Sebenarnya kalau sahabat mengikuti semua konten saya yang sudah diupload di YouTube, air yang berbentuk apapun di situ ada. Di situ ada. Ada air yang berwarna jernih. Ya, maksudnya jernih itu dalam artian bukan jernih kinclong gitu. Itu ya jernih, umumnya jernih air budidaya lah, bersih lah bahasanya. Lebih mengarah ke bersih, bukan jernih. Jadi begini, ada air yang bisa dikatakan bersih, ada yang air itu yang coklat, ada air itu yang hijau, ada air itu yang merah. Karena di situ, di budidaya lele itu, warna air itu nggak bisa dijadikan acuan, atau warna air itu kita jangan hiraukan lah bahasanya. Karena di setiap sistem warna air berbeda. Bahkan untuk sistem konvensional itu air bisa hijau, bisa coklat, bisa merah. Itu lebih kepada, pertama, kepadatan tebar, kedua musim juga, musim hujan atau musim hujan atau musim panas, dan yang ketiga pengaruh daripada pemberian pakan, dan itu bisa menentukan warna air. Oke, saya ulangi, dari kepadatan, dari cuaca, dan dari pemberian pakan itu bisa menentukan warna air. Dan kalaupun warna air di sini hijau kecoklatan atau kemerahan atau merah atau hijau, itu kita nggak usah memikirkan warna airnya. Tapi yang harus kita amati yaitu amoniaknya, baunya, dan respon ikan itu sendiri. Apakah ikan itu mengapung di permukaan?
apakah respon makannya masih bagus, itu yang harus kita amati. Selagi itu tidak terjadi, itu sah-sah saja, itu aman-aman saja, kita lanjutkan saja seperti itu, dan itu aman. Karena jangankan baru hijau, baru merah, baru coklat, yang hitam ya, air hitam seperti comberan lah, memang betul-betul hitam, cuman nggak berbau amonia seperti itu ada kontennya. Saya udah buat kontennya untuk ya paling tidak menginspirasi lah, memotivasi lah, bahwa air seperti ini masih bisa, ini masih bisa, ini masih bagus, ini masih oke, FCR-nya masih bagus. Jadi kalaupun air itu hitam seperti air kopi, bahkan memang persis seperti air kopi, kalau dimasukkan ke gelas itu memang persis seperti air kopi, tapi itu masih sehat, masih bagus. Cuman yang melakukan itu sudah profesional, mananya udah paham lah, udah paham, bukan master tapi udah paham lah, kurang lebih seperti itu. Jadi warna air nggak masalah, lanjutkan saja selagi amonianya nggak nembak, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Agus Mundu. Oke, mau tanya bos, kalau kolam ukuran 2x4 tinggi 1,30 m, kasih ikan berapa bos idealnya? Oke, 2x4 ketinggian 1,30 m, 2x4 8, 3 kali 8, ya kurang lebih 10 kubikan, itu bisa diisi 5.000 sampai 7.000. Tapi saran saya sih, kalau pemula baru memulai gitu, saran saya jangan lebih daripada 3.000 dulu lah. 3.000 dulu, tahap kedua baru 4.000, tahap ketiga 5.000, dan nanti ada di level 7.000. Tapi kita bertahap, supaya kalaupun rugi, itu ruginya ya nggak terlalu rugi lah, ya minimal lah ruginya bisa ditekan gitu. Kalau kita pertama itu apa namanya, diperhitungkan lah seperti itu. Tapi kalau misalkan sahabat sudah coba nih 5.000 aman dan bertanya seperti ini, itu bisa upgrade sampai 7.000, itu bisa 7.000, itu bisa seperti itu. Berarti per meter kubiknya bisa 700 ekor, bisa. Dan itu pun sebenarnya kembali lagi kepada sistem apa yang kita gunakan. Kalau misalkan kolam tanah, itu bagus, ataupun sistem bioplock, itu pun bagus. Tapi kalau GWS itu nggak bisa. Kalau GWS sepadat itu nggak bisa kalau untuk GWS. Untuk RWS pun itu agak susah sih. Tapi kalau 5.000 untuk RWS itu masih oke. Jadi sebenarnya lebih kepada sistemnya, sistem apa dulu, kolamnya kolam seperti apa dulu, seperti itu. Tapi untuk keseluruhan 2x4 kali ketinggian 130, itu optimalnya 5.000 ekor. Ya kurang lebihnya seperti itulah, kurang lebihnya. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk sahabat kita. Saya pikir untuk video yang ini terlalu panjang. Cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.